Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Kali ini saya akan menyampaikan pesan bagi sahabat rongsok yang baru akan memulai usaha di bidang penggilingan plastik. Ini sangat perlu saya sampaikan. Kenapa? Bukan berarti saya itu sok pintar ataupun apapun itu, tapi yang jelas semua ini saya sampaikan dengan tujuan supaya sahabat rongsok itu usahanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan saya sampaikan ini karena memang saya kebetulan pernah mengalami hal tersebut, atau saya pernah bergelut di bidang itu. Jadi sahabat rongsok, jika sahabat rongsok saat ini punya keinginan untuk membuka gilingan plastik, ya, itu yang pertama sahabat rongsok perlu perhatikan di seputaran sahabat rongsok itu dalam radius yang cukup dekat, ya, itu kira-kira ada nggak pesaing sahabat rongsok semua, ya. Jadi dalam radius yang dekat di bidang usaha yang sama itu sudah ada atau belum. Nah, kalau memang belum ada, ya, itu sangat bagus, ya. Hanya saya berpesan supaya lebih diperhatikan lagi soal kualitas barangnya, karena itu nanti berpengaruh pada penyusutan, ya. Jadi nanti dengan begitu sahabat rongsok bisa menentukan harga belinya. Jadi kira-kira barang yang seperti ini kira-kira nyusutnya berapa persen, nanti bisa ditentukan harganya. Nah, akan tetapi bagi sahabat rongsok yang kebetulan dalam radius yang dekat tersebut sudah ada penggiling yang sejenis dengan sahabat rongsok, bahkan mungkin banyak penggiling di situ, ya. Ini sebaiknya kalau saya boleh menyarankan, ya, itu tunda dulu keinginan sahabat rongsok untuk menjadi seorang penggiling. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau sahabat rongsok paksakan itu, nanti sahabat rongsok akan menemui kendala. Kendalanya yaitu di bidang bahan baku, ya. Kenapa? Memang mungkin di daerah tersebut banyak sekali lapak-lapak, ya. Jadi sumber bahan bakunya mungkin banyak. Tapi dengan banyaknya pengusaha yang sama persis dengan sahabat rongsok, ya, itu nantinya akan terjadi persaingan yang tidak sehat, ya. Jadi misalkan sekarang ini, ya, sahabat rongsok baru memulai pasaran, misalkan emberan, misalkan pasarannya Rp2.000. Nah, karena sahabat rongsok mau memulai itu untuk mencari omset, kalau sahabat rongsok juga membeli dengan harga 2.000, itu niscaya tidak akan diberikan oleh pengepul. Karena apa? Pengepul itu biasanya kalau dengan harga yang sama, dia akan tetap bertahan dengan langganannya yang lama. Nah, untuk mendapatkan barang biasanya sahabat rongsok harus memberikan selisih harga belinya. Jadi kalau yang tadinya 2.000, sahabat rongsok mungkin 2.100. Nah, kalau sahabat rongsok sudah menaikkan itu, ya, otomatis yang penggiling lama, ya, itu juga tidak mau kalah, dia akan menaikkan lagi. Jadi nanti di situ terjadi persaingan yang sangat-sangat tidak sehat, yang di situ akan merugikan sahabat semua sebagai penggiling. Nah, dalam hal ini mungkin yang diuntungkan adalah lapak atau pengepulnya. Kenapa? Karena pengepulnya dengan kualitas barang yang standar, ya, ini dia akan tenang-tenang aja. Karena apa? Kalau sahabat rongsok kalian nggak mau membeli, ada penggiling lain yang mau beli, ya. Penggiling ini nggak mau beli, nanti penggiling yang ini yang mau beli. Jadi yang diuntungkan itu pengepulnya atau lapaknya. Nah, sebaiknya, ya, kalau memang di daerah sahabat rongsok semua itu sudah banyak penggiling, kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya perkuat dulu lapaknya. Jadi sebaiknya
modal yang akan digunakan untuk menggiling itu ya, sahabat rongso bisa gunakan untuk membuka lapak atau menjadi pengepul ya. Jadi setelah misalkan sahabat rongso itu menjadi pengepul ya, nantinya sahabat rongso bisa mengkader orang-orang kepercayaan sahabat rongso untuk kemudian bisa membuka lapak lagi di tempat yang enggak seberapa jauh dari situ ya, dengan catatan begini, usahakan kalau memang kira-kira sebagai contoh sahabat rongso mau giling emberan, kalau bahan baku emberan itu sudah mencapai sekitar 80-90% daripada kapasitas produksi mesin giling ya, itu baru bisa sahabat rongso mendirikan gilingan plastik ya. Tapi kalau belum sampai segitu ya, nanti yakinlah sahabat rongso akan terkendala dengan suplai bahan baku ya. Karena apa? Nanti sesama penggiling itu akan tabrak-tabrakan harganya ya. Jadi di situ mana yang kuat itu yang akan menang nantinya. Nah, kita juga mencontoh pada pabrik-pabrik besar selain daripada rongso, seperti saya pernah utarakan di video saya sebelumnya. Itu untuk pabrik gula ya, itu tidak bisa dia mengandalkan kebun tebunya dari petani. Dia pasti akan memiliki kebun tebu sendiri ya. Nah, kalau pabrik gula yang tidak memiliki kebun tebu sendiri itu biasanya ya hanya berjalan tapi tidak sesuai harapan. Juga seperti itu dengan pabrik sawit ya. Dia tidak hanya mengandalkan ya suplai sawit itu ya dari para petani, dia pasti punya kebun-kebunnya. Nah, begitu juga untuk penggilingan plastik. Kalau sahabat rongso semua mengandalkan suplai bahan bakunya itu dari lapak-lapak orang, itu sangat-sangat merugikan bagi penggiling. Seandainya memang penggiling di daerah tersebut memang sudah banyak ya. Tapi kalau sahabat rongso itu sudah mempunyai sumber bahan baku sendiri dengan memiliki lapak beberapa tempat ya, dan itu bisa mencapai sekitar 80-90% kapasitas produksinya ya, itu mendirikan penggilingan itu sudah bagus. Karena apa? Nantinya kalau toh ada lapak yang memang sesuai dengan kriteria sahabat rongso itu mau kirim, itu bisa sahabat rongso terima. Tapi kalau nggak sesuai dengan kriteria, sahabat rongso bisa menggiling barang yang didapat dari lapak sendiri. Jadi suplai bahan baku itu tidak akan pernah telat ya. Jadi itu kendala utama para penggiling itu biasanya disuplai bahan bakunya. Nah, karena terlalu sulitnya untuk mencari bahan baku ya, sehingga biasanya udah saling ini bersaing harga yang tidak sehat. Padahal nanti para penggiling ini jualnya di tempat yang sama, jual hasil gilingannya tempat yang sama, otomatis harganya ya sama. Cuma harga di bawah, harga beli dari pengepul ini sudah saling bersaing. Jadi sekali lagi saran saya, seandainya memang di daerah tersebut sudah banyak penggiling yang sejenis dengan keinginan sahabat rongso semua, sebaiknya ditunda dulu. Karena untuk modal menjadi seorang penggiling itu nggak kecil, banyak. Nah, kalau misalkan modal itu bisa digunakan dulu untuk menjadi pengepul ya, terus nanti diperbesar, itu sangat bagus. Nah, juga kalau misalkan memang di daerah tersebut memang belum ada penggiling ya, sahabat rongso mendirikan gilingan itu bagus. Karena apa? Harga tidak akan bersaing. Jadi untuk harga belinya sahabat rongso sendiri yang menentukan. Nah, kalau toh ada tapi jauh, nanti pengepul juga akan berhitung antara kirim ke tempat jenengan atau kirim ke tempat yang jauh, akan berhitung seperti itu. Nah, mungkin yang saya sampaikan hanya sekian ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau untuk para senior mungkin hal ini sudah nggak heran atau istilahnya sudah nggak asing. Tapi di sini perlu saya sampaikan kepada sahabat rongso semua, karena tujuan saya memang ingin berbagi apapun yang pernah saya alami ya kepada sahabat semua. Ini demi kemajuan usaha sahabat rongso semua.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.